saya Iklim Wahdani Maternate. Pada hari ini kita akan membahas topik tentang optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Era di mana teknologi berkembang pesat. Perbankan syariah menghadapi tantangan dan peluang baru. Hari ini kita akan menjelajahi bagaimana infrastruktur yang optimal dapat meningkatkan efisiensi dan layanan kepada nasabah. Mari kita mulai dengan memahami pentingnya topik ini yang tidak hanya tentang teknologi tetapi juga tentang bagaimana bank syariah menjaga nilai etika dan syariah di tengah revolusi digital. Penjelasan pertama, optimalisasi infrastruktur sangat penting dalam industri perbankan syariah di era digital. Dengan perkembangan teknologi seperti internet dan aplikasi mobile, bank syariah harus beradaptasi untuk tetap kompetitif. Infrastruktur yang tepat tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memastikan layanan yang lebih baik kepada nasabah. Bayangkan nasabah yang bisa melakukan transaksi syariah secara instan melalui ponsel mereka. Itulah kekuatan infrastruktur yang optimal. Di sini kita akan membahas pentingnya infrastruktur yang optimal dalam konteks ini, termasuk bagaimana hal itu mendukung prinsip syariah seperti keadilan dan transparansi. Misalnya, infrastruktur yang baik memungkinkan bank syariah menghindari riba dengan sistem otomatis yang memverifikasi setiap transaksi. Data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia telah mencapai 10% pada tahun 2023 dan optimalisasi infrastruktur adalah kunci untuk pertumbuhan ini. Tanpa itu, bank syariah bisa tertinggal, seperti analogi mobil tanpa mesin yang efisien atau tidak bisa bergerak maju. Penjelasan kedua yaitu perkembangan digital. Era digital telah membawa transformasi besar dalam perbankan. Mari kita lihat bagaimana bank syariah beradaptasi dengan perubahan ini. Dari revolusi internet hingga adopsi AI. Era digital telah membawa transformasi besar dalam perbankan. Bank syariah harus beradaptasi dengan teknologi baru untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin digital savvy. Ini mencakup penggunaan aplikasi mobile yang memungkinkan nasabah melakukan transfer dana syariah, pembayaran zakat, atau investasi sesuai prinsip syariah dari mana saja. Platform ini juga memudahkan transaksi tanpa perlu datang ke cabang fisik. Misalnya, aplikasi seperti mobile banking syariah memungkinkan nasabah memantau rekening mereka secara real time, memilih produk seperti tabungan haji atau pembiayaan rumah syariah. Transformasi ini tidak hanya tentang kecepatan, tetapi juga tentang inklusi keuangan, di mana lebih banyak orang dapat mengakses layanan perbankan syariah tanpa batasan geografis. Statistik dari OJK menunjukkan bahwa penggunaan e-banking syariah meningkat 25% per tahun sejak 2020.
Analoginya seperti perpustakaan digital. Sebelumnya nasabah harus datang ke bank seperti membuka buku fisik. Sekarang mereka bisa membaca rekening kapan saja via aplikasi. Tantangan seperti literasi digital nasabah juga harus diatasi melalui edukasi infrastruktur. Contoh praktis, di Indonesia, bank seperti Bank Syariah Indonesia telah mengintegrasikan teknologi digital untuk menjangkau nasabah di daerah terpencil melalui aplikasi. Ini menunjukkan bagaimana infrastruktur digital mendukung pertumbuhan industri. Dengan fitur seperti QR Code untuk pembayaran syariah yang aman. Dan ketiga, infrastruktur teknologi. Infrastruktur teknologi informasi yang kuat adalah kunci sukses bank syariah. Mari kita bahas komponen-komponennya, dari server hingga AI, dan bagaimana semua terintegrasi. Infrastruktur teknologi informasi yang kuat adalah kunci untuk mendukung operasi bank syariah. Dengan server yang handal dan jaringan yang cepat, bank dapat memberikan layanan yang lebih baik, seperti pemrosesan transaksi syariah yang aman dan efisien. Keamanan data juga harus menjadi prioritas utama, karena bank syariah menangani informasi sensitif nasabah yang harus dilindungi sesuai prinsip syariah tentang kepercayaan dan integritas. Bayangkan server yang mampu menangani jutaan transaksi harian tanpa downtime, atau jaringan yang menggunakan enkripsi canggih untuk mencegah kebocoran data. Infrastruktur ini mencakup cloud computing untuk skalabilitas, big data untuk analisis risiko syariah, dan AI untuk rekomendasi produk yang sesuai etika. Tanpa infrastruktur ini, bank syariah akan tertinggal dalam persaingan dengan bank konvensional. Misalnya, penggunaan blockchain dalam perbankan syariah dapat memastikan transparansi rantai pasokan halal, seperti dalam pembiayaan pertanian syariah. Data dari McKinsey menunjukkan bahwa bank yang berinvestasi dalam IT melihat peningkatan efisiensi hingga 30%. Analoginya seperti jantung bank. Jika infrastruktur lemah, seluruh sistem bisa gagal. Penjelasan 4, regulasi dan kebijakan. Regulasi yang mendukung adalah faktor penting dalam optimalisasi infrastruktur. Mari kita lihat bagaimana aturan ini memengaruhi bank syariah, dari OJK hingga standar internasional. Regulasi yang mendukung adalah faktor penting dalam optimalisasi infrastruktur. Bank syariah harus mematuhi aturan yang ditetapkan oleh otoritas keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK di Indonesia.
Kebijakan yang jelas membantu dalam pengembangan infrastruktur yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti menghindari riba dan memastikan transparansi. Misalnya, regulasi tentang keamanan data seperti GDPR atau UU PDP di Indonesia memaksa bank untuk berinvestasi dalam infrastruktur keamanan. Kebijakan ini juga mendorong inovasi seperti pengembangan platform yang memverifikasi kepatuhan syariah pada setiap transaksi. Tanpa regulasi yang kuat, infrastruktur bisa rentan terhadap risiko hukum dan etika. Contohnya, regulasi Basel III untuk perbankan syariah memerlukan infrastruktur yang kuat untuk manajemen risiko. Analoginya seperti peta jalan. Regulasi memberikan arah agar bank tidak tersesat dalam inovasi digital. Contoh praktik di era digital, regulasi seperti PSAK Syariah memandu bagaimana mengintegrasikan teknologi dengan prinsip syariah, termasuk audit digital untuk memastikan kepatuhan. Penjelasan kelima, inovasi dalam layanan perbankan syariah sangat penting untuk menarik nasabah baru. Mari kita mulai eksplorasi bagaimana teknologi mendorong inovasi ini dari vintage hingga AI. Inovasi dalam layanan perbankan syariah sangat penting untuk menarik nasabah baru. Dengan memanfaatkan teknologi, bank dapat menawarkan produk yang lebih variatif dan mudah diakses, seperti layanan vintage yang sesuai dengan prinsip syariah. Ini termasuk aplikasi untuk crowdfunding syariah, robo-advisor untuk investasi halal, atau platform e-commerce yang terintegrasi dan dengan pembayaran syariah. Misalnya, inovasi seperti digital wallet syariah memungkinkan nasabah berbelanja online tanpa khawatir tentang unsur riba. Vintage kolaboratif seperti partnership dengan startup memungkinkan bank syariah menawarkan layanan seperti asuransi syariah digital atau pinjaman peer-to-peer yang etis. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas, tetapi juga membangun loyalitas nasabah di tengah persaingan. Data dari World Bank menunjukkan bahwa vintage syariah dapat meningkatkan inklusi keuangan hingga 15% di negara berkembang. Analoginya seperti restoran yang menawarkan menu baru. Inovasi membuat bank syariah lebih menarik dibandingkan pesaing-pesaing yang lain.
Penjelasan ke-6, pengalaman nasabah. Meningkatkan pengalaman nasabah adalah tujuan utama dari optimalisasi infrastruktur. Mari kita bahas bagaimana infrastruktur memengaruhi interaksi nasabah dari UX hingga feedback loop. Meningkatkan pengalaman nasabah adalah tujuan utama dari optimalisasi infrastruktur. Dengan sistem yang efisien dan ramah penggunaan, nasabah dapat melakukan transaksi dengan lebih cepat dan mudah, seperti membuka rekening syariah secara online dalam hitungan menit. Feedback dari nasabah harus diperhatikan untuk perbaikan berkelanjutan, misalnya melalui survei atau analitik data. Infrastruktur yang baik mencakup antara muka yang intuitif, dukungan chatbot AI untuk konsultasi syariah dan notifikasi real-time. Ini membangun kepercayaan karena nasabah merasa didukung dalam perjalanan keuangan mereka yang sesuai syariah. Studi dari Nielsen menunjukkan bahwa 70% nasabah meninggalkan layanan karena pengalaman buruk. Analoginya seperti pelanggan di kafe. Infrastruktur yang baik membuat mereka kembali lagi. Contoh praktik bank syariah yang menggunakan UX design yang baik sering melihat peningkatan retensi nasabah hingga 30%, seperti fitur personalisasi berdasarkan profil syariah nasabah. Penjelasan ke-7, keamanan dan privasi. Keamanan data adalah aspek krusial dalam infrastruktur perbankan. Mari kita fokus pada bagaimana bank syariah melindungi nasabah dari enskripsi hingga etika syariah. Keamanan data adalah aspek krusial dalam infrastruktur perbankan. Bank syariah harus menerapkan protokol keamanan yang ketat untuk melindungi informasi nasabah, seperti enskripsi end-to-end atau autentifikasi biometrik. Privasi nasabah juga harus dijaga dengan baik untuk membangun kepercayaan sesuai dengan prinsip syariah tentang amanah. Tantangan seperti cyber attack memerlukan infrastruktur seperti firewall canggih dan monitoring 24/7. Misalnya, penggunaan blockchain dapat memastikan transparansi transaksi syariah tanpa mengorbankan privasi. Laporan dari Cyber Security Ventures memperkirakan kerugian global dari cybercrime mencapai 10 triliun pada tahun 2025, menekankan pentingnya investasi ini. Analoginya seperti brankas, keamanan infrastruktur melindungi harta nasabah dari ancaman.
Penjelasan ke-8, kolaborasi dengan vintage. Kolaborasi dengan perusahaan vintage dapat memperkuat infrastruktur bank syariah. Mari kita lihat bagaimana kemitraan ini dari akses teknologi hingga ekspansi pasar. Kolaborasi dengan perusahaan vintage dapat memperkuat infrastruktur bank syariah. Melalui kemitraan ini, bank dapat mengakses teknologi terbaru dan memperluas jaringan layanan mereka. Ini juga membantu dalam meningkatkan inovasi di sektor perbankan, seperti integrasi API untuk layanan lintas platform. Contohnya, bank syariah bermitra dengan vintage untuk menawarkan payment gateway syariah yang aman dan cepat. Data dari Deloitte menunjukkan bahwa kolaborasi vintage meningkatkan efisiensi bank hingga 20%. Analoginya seperti aliansi strategis, vintage memberikan senjata teknologi kepada bank syariah untuk bersaing. Contoh praktik, kolaborasi antara Bank Syariah Indonesia dan vintage lokal telah menghasilkan aplikasi yang meningkatkan inklusi keuangan seperti fitur remittance syariah untuk diaspora. Penjelasan ke-9, tantangan yang dihadapi. Meskipun ada peluang, bank syariah menghadapi tantangan dalam optimalisasi infrastruktur. Mari kita identifikasi tentang tantangan-tantangan ini, dari biaya hingga persaingan. Meskipun ada banyak peluang, bank syariah juga menghadapi tantangan dalam optimalisasi infrastruktur. Ini termasuk biaya investasi yang tinggi untuk teknologi, adaptasi teknologi yang cepat berubah, dan persaingan dengan bank konvensional. Memahami tantangan ini penting untuk mengembangkan strategi yang tepat, seperti alokasi anggaran untuk pelatihan karyawan atau partnership strategis. Misalnya, biaya IT bisa mencapai miliaran rupiah menurut laporan OJK. Analoginya seperti mendaki gunung. Tantangan membuat perjalanan lebih sulit, tetapi puncaknya lebih memuaskan. Itu dia tadi pembahasan tentang optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital, yaitu adalah suatu keharusan. Dengan memanfaatkan teknologi yang tepat dan menjaga keamanan, bank syariah dapat memberikan layanan yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan nasabah. Ini akan memperkuat posisi mereka di pasar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, dan teman-teman akan ingat infrastruktur bukan hanya tentang mesin, tetapi tentang membangun masa depan keuangan yang etis dan inklusif. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.